Dari Injil Yohanes pasal yang pertama, saya mengajak kita memperhatikan bagian firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Kita akan baca secara bergantian. Nanti saya ayat pertama, Bapak Ibu sekalian ayat 2 dan seterusnya. Yohanes pasal pertama, ayat 1 sampai ayat 18. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. 1, 2, 3. Pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dan Dia ada hidup, dan hidup itu adalah manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerima Dia. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru, katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Ya, kalau kita bertanya tentang mengapakah Yesus datang ke dalam dunia ini, ini pertanyaan yang sering kali muncul, dan memang ketika sudah dijawab belum juga mengerti. Maka saya coba memahami dalam sisi yang lain, mengapa Tuhan datang ke dalam dunia ini. Terutama topik malam hari ini, kenapa Dia datang dan berdiam di antara kita. Kenapa? Maka kalau kita bicara tentang esensi daripada Natal, itu bicara tentang Allah yang jauh di sana sengaja datang ke dalam dunia ini. Dengan cara apa? Mengutus anaknya yang tunggal supaya mendekat dengan manusia, supaya tinggal berada bersama dengan kita. Kenapa? Kenapa Tuhan harus tinggal atau diam bersama dengan kita? Karena kita tidak mungkin untuk datang ke sorga, berjumpa dengan Bapa, bersekutu dengan Dia. Sehingga ada seorang pengkhotbah berkata, kenapa Tuhan harus datang ke dalam dunia? Ya karena manusia tidak bisa pergi ke sorga. Kita berdosa, tidak mungkin menggapai Allah dengan kekuatan kita. Sehingga Tuhan datang ke dalam dunia ini untuk menyelesaikan permasalahan dosa kita. Karena permasalahan yang paling besar adalah sebetulnya adalah dosa. Dosalah yang membuat ada jarak, yang membuat manusia terpisah dengan Allah Bapa di sorga. Maka saya senang sekali dengan pernyataan daripada C.S. Lewis. Dia berkata seperti ini, suatu ketika di dunia ini ada sebuah kandang berisi penuh, lebih daripada isi dunia ini. Kenapa? Kenapa kandang itu berisi penuh lebih daripada isi dunia ini?
karena diisi oleh pencipta daripada dunia ini. Sehingga C.S. Lewis menggambarkan karena Kristus yang mengisinya. Dia mengisi bukan dengan ciptaan-ciptaan. Ya, kita tahu waktu Tuhan menciptakan dunia ini, dia mengisi dengan ciptaan-ciptaan. Tetapi kali ini karena ciptaan yang mulia, yaitu manusia yang berdosa, tidak mungkin mempunyai hubungan yang harmonis dengan Allah, tidak mungkin mendekat kepada Allah. Maka Allah mengisi kandang itu dengan sesuatu yang lebih besar daripada isi dunia ini. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa isi dunia ini menjadi penuh bukan karena semua ciptaan, tetapi sebetulnya karena Tuhan Yesus hadir di sana. Sehingga waktu kita memaknai Natal, Natal akan menjadi kosong kalau hanya sekedar perayaan, kalau hanya sekedar aksesoris, atau hanya sekedar sesuatu yang mengembirakan kita saja, sesuatu hal yang jasmani. Tetapi Natal menjadi sesuatu yang penuh kalau Tuhan hadir di sana. Nah, sehingga saya menyebut bahwa memang palungan itu adalah palungan menurut cerita yang sudah tidak terpakai lagi. Kain lampin pun menjadi kain lampin yang tidak terpakai lagi. Itu katanya bekas daripada anak-anak domba yang baru dilahirkan. Maka dilap pakai lampin itu. Tetapi kalau kita perhatikan, puji Tuhan, Tuhan bisa memakai yang menurut kita sesuatu yang paling hina, paling yang tidak terpakai lagi. Bahkan saya katakan, kalau Tuhan datang dari sana ke dalam dunia ini kan udah titik terendah kan. Tuhan datang, kemudian tinggal di palungan, itu juga sangat rendah sekali. Saya rasa di antara kita tidak ada yang lahir di kandang domba, apalagi ditaruh di palungan. Palungan itu tempat anak domba. Menurut apa cerita yang saya baca, bahwa anak domba ini adalah anak domba yang akan nanti kemudian akan dipersembahkan waktu persembahan domba Paskah. Jadi kenapa dia harus disimpan di palungan? Karena kemudian nanti waktu dia lahir, dia akan dibalut dengan kain lampin itu. Kenapa harus dibalut? Supaya kakinya, tangannya tidak patah, bagian tubuhnya tidak cacat, sehingga layak nanti dikorbankan. Maka penggambarannya adalah kenapa Tuhan Yesus harus lahir di kandang domba. Ya, saya sebut dalam khotbah saya waktu lalu, kenapa bukan di kandang kambing atau di kandang babi? Kenapa? Atau di kandang ayam misalnya. Kenapa? Ya karena ini ada suatu simbol yang ingin dimaknai di sana, bahwa dialah anak domba yang sempurna, yang diperkenan oleh Allah Bapa di surga. Meskipun secara pemahaman kita domba itu binatang yang lemah, atau meskipun secara konsep pemahaman kita Yesus itu lahir di tempat sesuatu yang ya tidak layak lah bagi manusia, tetapi di tangan Tuhan inilah yang sesuatu yang mulia. Maka puji Tuhan, Tuhan memakai palungan itu menjadi sesuatu yang mulia. Yang kecil dipakai dia menjadi sesuatu yang besar, yang hina dipakai dia untuk tujuan yang mulia, bahkan yang sedikit dipakai dia untuk tujuan yang banyak. Dan yang dari dunia ini dipakai dia untuk kemuliaan surga. Nah, ini menarik daripada Natal. Jadi Tuhan bisa memakai sesuatu yang kecil, sesuatu yang tidak bermakna, untuk alat kemuliaan bagi namanya. Ya tentu karena apa? Karena Kristus ada di sana. Ya saya rasa sehebat-hebatnya kita, kalau Tuhan Yesus tidak ada di sana, ya tidak ada maknanya. Atau sekecil-kecilnya, sehina-hinanya, kalau Tuhan tidak ada di sana pun tidak ada gunanya. Maka sebetulnya kuncinya adalah kenapa Tuhan berdiam di sana? Ya supaya membuat kita menjadi berharga, bermakna di dalam Dia. Sehingga palungan ini memberikan suatu pemahaman atau makna Tuhan bisa memakai sesuatu yang hina menjadi alat kemuliaan bagi namanya. Maka waktu kita perhatikan, siapakah dia yang datang ke dalam dunia ini? Ya saya sangat bersyukur boleh merenungkan bagian ini, padahal beberapa kali saya membaca, tapi kemudian saya menemukan siapakah dia sebetulnya yang lahir, yang datang ke dalam dunia ini. Kita menemukan secara terang apa yang disampaikan oleh Yohanes
Di sana Yohanes berkata, terutama di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Coba kita perhatikan. Dia yang datang adalah pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dia yang datang adalah dia yang selalu bersama-sama dengan Allah. Bahkan ayat 2, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Dengan kata lain bahwa ya memang dia datang dari surga sengaja datang ke dalam dunia ini. Dia adalah pribadi yang selalu bersama-sama dengan Allah. Artinya siapa dia? Dia adalah Allah itu sendiri. Kemudian siapakah dia yang berada di dalam kekekalan itu, yang kemudian nanti datang ke dalam dunia? Dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Berarti dia adalah sang pencipta. Segala sesuatu, tidak ada satupun yang tidak dijadikan oleh dia dari segala sesuatu yang dijadikan. Bahkan dia pencipta kehidupan kita. Kemudian siapakah dia? Dia adalah pribadi yang memberi hidup, karena di ayat 4 dikatakan dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Lalu terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Dengan kata lain, sehebat-hebatnya kegelapan tidak mungkin mampu menghadapi terang, apalagi itu terang daripada Tuhan. Kegelapan tidak bisa menelan terang dari surga itu sendiri. Dengan kata lain, dia adalah pribadi yang bersama-sama dengan Allah. Dia adalah Allah itu sendiri. Dia menciptakan segala sesuatu. Dia adalah pribadi terang, pemberi hidup kepada kita semua. Sehingga ini dalam konteks kekekalan kita bisa melihat siapa dia yang luar biasa itu. Dia adalah pribadi yang di atas segalanya. Kemudian ayat berikut menunjukkan kepada kita waktu dia ada di dalam kesementaraan. Waktu dia ada dalam kekekalan udah jelas tadi ya. Dia sebagai pribadi apa? Siapa? Kemudian di dalam kesementaraan kita perhatikan dari ayat yang ke-10. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ini ironi sebetulnya, kita diciptakan oleh dia, kita tidak mengenal dia. Nah memang banyak daripada orang yang kemudian tidak mengenal Tuhan, ya karena memang tidak diberi anugerah. Namun ayat yang ke-11, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kemudian ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kita melihat bahwa dia ada dalam dunia, kemudian dunia tidak mengenal dia. Saya rasa kalau Tuhan Yesus masih ada sampai hari ini pun, ya dunia tidak akan mengenal dia, karena dunia tidak memang tertarik kepada dia. Saya sempat terpikir, ada kemungkinan pada waktu itu, kalau Tuhan Yesus lahir, kalau kita ada di sana, ada kemungkinan kita akan sibuk dengan ngurus sensus, karena pada waktu itu kan ada sensus penduduk kan. Kemudian orang cari kamar, mereka akan nginap di mana. Ada kemungkinan orang sibuk, wah kita berada di satu tempat yang istimewa sekarang, kita sensus di sini. Orang sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Kemudian saya mulai pikir, kalau dalam konteks sekarang, mungkin sekarang sedang sibuk liburan. Waktu Tuhan hadir pun kita tidak ada di sana. Ya dengan kata lain, apa yang dikatakan oleh Yohanes dalam bagian ini, ya betul, bahwa ia ada dalam dunia. Dunia dijadikan oleh dia, tetapi dunia tidak mengenal dia. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaan itu pun tidak menerima dia.
Memang satu sisi kita bisa perhatikan pada waktu malam itu ketika mereka mencari penginapan katanya penuh, kemudian orang menolak. Tetapi ada satu hal yang baik untuk kita renungkan. Apakah waktu Tuhan kemudian datang kepada kita, kita akan menerima atau menolak Dia? Dan ini suatu hal yang luar biasa. Sehingga saya terkagum ketika saya membaca Neil Armstrong berkata seperti ini. Dia seorang astronot. Ketika seseorang menginjakkan kakinya di bulan, maka terjadi perubahan yang besar, 1000 langkah, atau suatu perubahan raksasa dalam kehidupan dunia ini. Tetapi menarik apa yang dikatakan oleh Neil Armstrong ini. Dia berkata bahwa memang hebat manusia bisa pergi ke bulan, tetapi lebih hebat lagi seorang dari surga mau turun datang ke dalam dunia. Saya pikir Neil Armstrong itu mulai membanggakan diri. Ternyata dia berkata, memang hebat seorang bisa datang ke bulan. Ya dikagumi, kemudian diberitakan. Ya, kalau kita membaca atau pernah menonton tentang hal itu, wah, diarak-arak, dikagumi karena ada seorang manusia yang bisa pergi ke bulan sana. Padahal beberapa kali itu dicoba, tidak berhasil, dan juga banyak yang meninggal. Tapi Neil Armstrong dengan teman-temannya berhasil. Mereka menginjakkan kakinya di bulan. Itu luar biasa bangganya. Tapi Neil Armstrong berkata, ada lebih hebat lagi, ada seorang dari surga mau turun ke dalam dunia ini, mencari orang berdosa. Dan itulah Yesus Kristus. Sehingga semakin saya memaknai Natal, maka sebetulnya semakin saya menyadari kalau Tuhan tidak datang ke dalam dunia, kita natif, kita kosong, bahkan kita binasa. Kitalah orang yang paling kasihan di dalam dunia ini. Sehingga adalah sukacita ketika ada sang sorga turun ke dalam dunia ini, sehingga dunia ini menjadi penuh dengan kemuliaannya. Dan memang digambarkan oleh malaikat Tuhan kan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dan juga digambarkan oleh orang Majus yang datang jauh dari timur hanya untuk mau mempersembahkan sesuatu, emas, kemenyan, dan mur, untuk menyembah Dia. Digambarkan lagi sukacitanya oleh para gembala. Mereka datang meskipun mereka berada dalam padang belantara, tapi sukacita surga itu ada di dalam hati mereka. Sehingga Natal bisa dinikmati oleh semua orang, yang jauh, yang dekat, yang di padang. Sebetulnya kalau orang istana seperti Herodes mau menikmati, maka dia akan bisa menikmati suasana Natal itu. Tapi kasihan, Herodes kemudian menolak berita itu, bahkan memilih untuk mau membunuh anak itu. Akhirnya karena tidak kesampaian keinginan dia kemudian membunuh anak-anak yang di Bethlehem, di bawah 2 tahun ke bawah. Maka kalau kita bicara tentang Natal, ini sesuatu yang indah. Allah hadir di dalam dunia melalui inkarnasi anaknya yang tunggal. Dan Blaise Pascal berkata seperti ini: terdapat sesuatu kekosongan yang Allah ciptakan dalam hati setiap orang yang tak dapat diisi dengan benda ciptaan yang lain, kecuali oleh Allah Sang Pencipta, yang dikenal melalui Yesus Kristus. Pasti terdapat kekosongan kalau bukan Tuhan yang mengisi. Maka saya ingin berkata kepada kita, kalau Tuhan bukan yang mengisi hidup kita, kita akan kosong. Ada orang yang kenal dengan saya, dia berkata seperti ini, Pak, sekarang ini yang harus kita kejar adalah bagaimana kita menjadi survive. Kita semakin memiliki sesuatu. Dengan kata lain, targetnya adalah menjadi orang yang terpandang, orang yang kaya. Ya, kalau kita biasa-biasa, nggak mungkin orang akan menghargai kita, nggak mungkin akan ada warisan kita dalam dunia ini.
Tapi saya berkata bahwa sebetulnya apapun yang kita ingin isi, meskipun mungkin itu tumpah ruah, kalau bukan Tuhan Yesus yang mengisinya, kita akan terus kosong. Tidak ada sukacita di dalamnya. Karena memang ada ruang yang tidak bisa diisi dengan benda, tidak bisa diisi dengan materi, tidak bisa diisi dengan persahabatan, kecuali diisi dengan Tuhan. Dan itulah makna kehidupan ketika kita sudah diisi dengan Tuhan, Tuhan hadir dalam kehidupan kita, kita akan menjadi pribadi yang berbeda. Jadi pertanyaannya adalah, mengapa Yesus mau datang ke dalam dunia? Mau tinggal di antara kita. Kenapa? Karena kita ini milik kepunyaannya. Kenapa saya mau pulang kampung? Karena ada orang milik kepunyaan saya di sana. Kalau saya pergi ke sana kampung nggak ada orang, ya ngapain saya ke sana? Tapi kenapa Tuhan Yesus mau datang ke dalam dunia? Karena kita milik kepunyaan Dia. Sehingga dalam bagian ini jelas sekali. Meskipun yang ayat yang ke-10 dikatakan Ia telah ada di dalam dunia dan dunia telah dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Kalau dunia tidak mengenal Tuhan Yesus, ya wajar. Karena memang mereka tidak membaca Alkitab. Mereka tidak pernah mengerti tentang kebenaran. Tetapi kemudian Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerima Dia. Contohnya siapa? Contohnya ketika kita membaca Matius, ketika Herodes tanya kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, di mana dia, Raja Yahudi, dilahirkan? Siapa yang buka duluan Alkitab itu? Imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, langsung dapat. Gak tunggu lama, langsung buka, langsung dapat tepat apa yang diberitakan itu. Dari Mika pasal 5 ayat 1. Tapi apakah mereka pergi ke sana? Tidak. Dengan kata lain, mereka menolak Dia. Kemudian Yesus menyatakan dirinya kepada orang banyak, termasuk pada ahli-ahli Taurat, orang Farisi, imam-imam besar. Malah Yesus disalibkan oleh mereka. Ya, dengan kata lain bahwa sebetulnya kalau kita mau digambarkan sebagai orang yang baik, kita bukan orang baik. Kita tahu tentang suatu kebenaran, tapi kita tidak hidup dalam kebenaran itu sendiri. Sehingga tepat seperti yang dikatakan, Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerima Dia. Jadi malam hari ini kita diingatkan, kenapa Tuhan datang dalam kehidupan kita? Kenapa Tuhan menggelisahkan hati kita untuk kita percaya kepada Dia? Karena kita ini milik kepunyaannya. Jadi sebagai milik punyanya, harusnya kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Ada satu bagian yang menarik yang pernah saya baca. Ketika orang-orang Farisi dan orang-orang Herodian itu pengikut-pengikutnya Herodes, mereka tanya, Guru, apakah kita diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar? Apa jawaban Tuhan Yesus? Gambar dan tulisan siapakah itu? Mereka katakan itu gambar dan tulisan Kaisar. Jawaban Yesus apa? Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi milik Kaisar, tetapi berikanlah kepada Allah apa yang menjadi milik Allah. Kita ini milik siapa? Maka berikanlah kepada Allah. Karena Tuhan pencipta kehidupan kita, Tuhanlah penebus kehidupan kita. Dan kalimat ini menggema dalam hati saya. Meskipun sebetulnya tujuan daripada ahli-ahli Taurat dan orang Herodian itu untuk menjebak Dia, tetapi Yesus menjawab dengan benar, dengan tulus, dengan tepat. Sebetulnya bukan hanya bicara tentang pajak sebetulnya. Kalau Tuhan Yesus mau jauh, itu bicara tentang kita. Kalau pajak kita bayar, itu sepatasnya, karena kita memakai fasilitas yang ada. Mereka pada waktu itu memakai fasilitas daripada orang Roma. Patut mereka bayar pajak kepada Kaisar. Nah sekarang kalau kita mau dipajakin, harusnya kita bayar kepada siapa? Pada Tuhan.
Karena Tuhan tadi menciptakan segala sesuatu termasuk menciptakan kita, maka kita ini milik kepunyaannya. Jelas, kita ini telah ditebus dengan harga yang mahal oleh darah Yesus Kristus. Sehingga kemudian kalau Dia mau membayar kita, itu suatu anugerah yang besar bagi kita. Dan dalam bagian ini kita memperhatikan kenapa Yesus mau datang ke dalam dunia, berdiam di antara kita. Karena semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Karena siapa yang menerima Dia akan diangkat statusnya, bukan menjadi anak-anak dunia, tetapi mereka akan menjadi anak-anak Allah. Statusnya menjadi berubah ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Tentu pekerjaannya adalah pekerjaan Roh Kudus. Itulah pekerjaan anak itu nanti yang akan mengubah kita, yang akan memimpin kita untuk memahami suatu kebenaran bahwa tujuannya Dia datang adalah untuk menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Jadi kalau kita bisa menjadi anak Allah, karena Tuhan Yesuslah anak sulung dari semua anak-anak Allah ini. Sehingga perwakilannya adalah kenapa Tuhan memilih kita? Karena Tuhan memilih Yesus Kristus yang menjadi anak Allah untuk mengantar kita menjadi anak-anak Allah yang mempunyai status sebagai pribadi yang dikasih oleh Allah. Dan dalam bagian ini kita menyadari bahwa Yesus bukan pribadi yang sembarangan. Yesus bukan pribadi manusia biasa sama seperti kita. Tetapi ada sesuatu yang ingin ditonjolkan oleh Yohanes di dalam bagian ini, bahwa Dia datang untuk mengubah kita menjadi pribadi yang menjadi anak-anak Allah, yang diperanakan, dikatakan, bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi kalau kita menjadi anak-anak Allah itu bukan karena ada suatu persetubuhan, bukan karena keinginan laki-laki, tetapi ini karena suatu pekerjaan Allah yang mengubah status kita menjadi anaknya, yang memuliakan namanya. Maka dalam bagian ini kita menemukan tentang bagian yang berikutnya. Kenapa Yesus Kristus mau berdiam di antara kita? Ini sesuatu yang luar biasa yang saya temukan, bahwa untuk menunjukkan kepada kita bahwa keselamatan yang kita terima bukan karena kita berbuat baik, bukan karena kita rajin beribadah, bukan karena kita rajin melayani, atau karena kepintaran kita atau kemampuan kita untuk menggapai Allah. Meskipun itu bagian daripada kehidupan yang telah diselamatkan. Tetapi untuk menunjukkan kepada kita bahwa kalau kita diselamatkan, itu karena pekerjaan Yesus Kristus. Sehingga dalam bagian ini dikatakan, ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan berikutnya dikatakan, Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru katanya, inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Apa hubungannya sebetulnya? Atau apa hubungannya antara kelahiran Yesus terhadap kasih karunia, kemudian hukum Taurat? Apa hubungannya? Disinilah titik yang luar biasa. Orang Yahudi ingin diselamatkan karena mereka melakukan Taurat. Dan semakin mereka melakukan Taurat, semakin mereka tahu mereka tidak diselamatkan. Karena hukum Taurat adalah hukum dosa yang menunjukkan bahwa semakin kita melakukannya, ingin melakukannya, semakin menunjukkan bahwa kita orang berdosa. Dan tidak ada seorang manusia pun yang bisa tepat
melakukan hukum Taurat. Artinya apa? Kalau takarannya hukum Taurat, semua orang binasa. Ada 613 butir hukum Taurat yang harus mereka kerjakan hari lepas hari, hari lepas hari. Dan itu pun tidak pernah bisa mereka lolos mengerjakan. Maka tepat seperti yang dikatakan oleh Yohanes, keselamatan itu adalah kasih karunia. Keselamatan itu adalah kasih karunia yang diberikan di dalam Yesus Kristus. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Itu yang dikatakan oleh Yohanes. Jadi bukan karena saya melakukan Taurat, karena saya melakukan Taurat, karena saya melakukan Taurat, maka saya diselamatkan. Tidak. Karena ingat apa Yesus katakan, satu iota pun tidak akan diambil, dihilangkan dari hukum Taurat itu sendiri. Tetapi kita diselamatkan hanya oleh kasih karunia. Siapa pribadi yang bisa menggenapkan hukum Taurat itu? Tuhan Yesus, yang bisa betul-betul persis menggenapi semuanya. Tidak ada lolos satupun, satu iota pun gak ada lolos. Tuhan Yesus. Maka kalau kita mau selamat karena kepintaran kita, karena kesalahan kita, karena kebaikan kita, kita sudah gagal. Dalam kehidupan hari-hari pun kita sudah gagal sebetulnya. Tetapi bersyukurlah kita diselamatkan karena kasih karunia yang dilimpahkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga menarik apa yang disampaikan oleh Yohanes. Meskipun Yohanes Pembaptis duluan, meskipun Musa duluan, tetapi yang lebih besar daripada mereka adalah Tuhan Yesus. Yohanes hanya membuka jalan, Musa hanya membuka kitab, memberitahukan kepada orang-orang, inilah hukum Taurat. Tapi tidak ada seorang pun yang bisa mengerjakan. Sehingga ada seorang pengkhotbah berkata seperti ini, siapa yang paling bisa lolos untuk mengerjakan hukum Taurat? Ya Tuhan Yesus sendiri. Mengapa dia bisa lolos? Karena dialah hukum di atas segala hukum. Hukum itu bukan hanya hukum yang tertulis, tetapi hukum itu sekarang hidup di dalam kehidupan seseorang. Maka hukum itu menjadi hukum yang hidup, yang menjadi berkat bagi banyak orang. Ya kalau kita tahu tentang hukum yang tertulis, kita berusaha melakukannya, ya itu luar biasa ya. Tapi kalau hukum itu adalah seseorang dan dia hidup dalam hukum itu, nah ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Maka sebetulnya Natal memberitahukan kepada kita bahwa kita tidak diselamatkan oleh hukum Taurat. Kita tidak diselamatkan oleh legalisme yang kita buat. Kita tidak diselamatkan karena aturan ini dan itu, meskipun aturan itu. Tetapi kita diselamatkan karena pekerjaan Kristus. Maka kalau Tuhan membuka hati kita, bekerja dalam hati kita, ya jangan tutup hati kita. Ada orang berkata seperti ini kepada saya, Pak, saya nggak layak. Saya nggak layak untuk melayani. Saya nggak layak untuk percaya kepada Tuhan. Karena saya ini masih berdosa. Tapi ada orang lain yang merasa layak luar biasa, sampai-sampai dia merasa lebih daripada orang lain layaknya. Nah, itu juga salah. Jadi sama-sama salah sebetulnya. Yang nggak layak kemudian berhenti, nggak mau pelayanan, nggak mau ke gereja saking ngerasa nggak layak, itu salah. Tapi ada yang merasa lebih layak daripada orang lain, kemudian dia merasa bahwa dia yang terbaik, nah itu juga salah. Maka takarannya adalah bukan bicara tentang layak, bukan bicara tentang saya lebih hebat daripada orang lain. Takarannya adalah Tuhan sudah memberi kasih karunia kepada saya, maka saya harus hidup dalam kasih karunia-Nya itu. Tuhan telah memanggil saya, maka saya mengerjakan tugas tanggung jawab saya dalam hidup dunia ini. Maka waktu kita bicara tentang Natal, ingat Tuhan datang ke dalam dunia ini, berdiam di antara kita.
Saya ingin katakan bahwa siapa yang mencari Allah dalam kehidupan dunia ini, yang betul-betul mencari Allah, tidak ada. Kebanyakan orang mencari Allah justru salah sasaran. Bahkan orang Israel, mereka merasa kecewa kenapa Musa tidak turun-turun. Akhirnya mereka membuat Allah bagi mereka sendiri. Tapi yang menarik, Allah lah yang mencari manusia. Kitab Kejadian pasal 3. Kemudian Keluaran pasal yang ke-40 dikatakan bahwa Tuhanlah yang memerintahkan untuk membuat kemah suci supaya Tuhan berdiam di antara mereka. Dan bagian yang kita baca, Tuhanlah yang inisiatif datang ke dalam dunia ini, yang mau tinggal bersama dengan kita. Maka kalau ada agama yang berkata bahwa kita mencari Tuhan, nah itu agama yang salah. Yang benar, Tuhan mencari manusia. Kita datang kepada Tuhan karena respon, bukan kita yang duluan. Respon kita terhadap kebaikan Tuhan, maka kita datang kepada Tuhan. Karena memang dalam Alkitab, ya Tuhan memang mencari manusia. Adam, di manakah engkau? Kemudian dia berinkarnasi menjadi pribadi yang sama dengan kita, orang berdosa. Dia menyelamatkan kita, menebus dosa kita. Jadi dapat saya simpulkan bahwa berkat Natal adalah Yesus itu sendiri. Jadi berkat Natal sesungguhnya adalah Dia, hanya Dia saja, bukan yang lain. Saya pikir-pikir, kenapa ya Tuhan Yesus tidak hadir seperti Santa Claus, membawa hadiah, menjawab doa-doa kita? Kenapa tidak seperti itu? Ya memang ada satu pesan yang besar yang ingin Dia katakan. Ya hadiah Natal kita adalah Dia. Lebih daripada itu salah. Dia saja yang kita butuhkan dalam hidup ini, sampai kita tiba di dalam kekekalan. Karena kita milik kepunyaannya, karena Dia sudah memberikan suatu status yang baru kepada kita. Dia sudah menggantikan kita untuk menggenapi hukum Taurat. Bahkan di dalam bacaan kita malam hari ini, dengan kehadiran Dia, maka Dia menunjukkan Bapa kepada kita. Ayat 18. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Dengan kata lain, kehadiran Kristus menyatakan siapa Bapa kita. Bapa kita ada di mana? Kasihnya bagaimana? Sehingga nanti Yohanes kemudian berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat berikutnya, Yohanes juga berkata, tapi siapa yang tidak percaya kepada Dia, dia akan dihukum. Karena kesempatan Dia datang, Dia memberitakan tentang kasih Allah, sekaligus Dia memberitakan tentang penghukuman daripada Allah. Kita terima, kita tidak menerima Tuhan Yesus, ada konsekuensinya. Sehingga itulah yang dikatakan, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Ketika kita bisa melihat Yesus yang hadir dalam dunia ini, ketika kita merenungkan apa yang ditulis dalam firman Tuhan, kita tahu apa sebetulnya yang Allah Bapa kerjakan bagi kehidupan kita. Kiranya bagian ini menolong kita untuk memahami tentang kita memang sebetulnya harusnya binasa. Kita tidak layak. Saya gambarkan, mungkin kita ini semua rombongan ini akan menuju neraka, tapi Tuhan Yesus mencegatnya di pintu itu, supaya kita tidak masuk dalam jurang neraka. Kita ditarik oleh Dia, supaya kita kemudian bersekutu dengan Allah Bapa di surga. Kiranya bagian ini menolong kita untuk memahami Tuhan mengasihi kita. Biarlah kita yang merasa bahwa ini pesan bagi kehidupan saya, kita boleh menanggapi secara tepat di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa.